Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4/4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Aduh, rambutnya kok kayak gini ya, tapi nggak apa-apa. Berantakannya rambut Gus Pri, tapi mudah-mudahan acara malam hari ini bisa lancar. Sahabat budaya, kita kembali di Minang Kreatif hari Kamis tanggal 1 April 2021. Awal bulan banget nih ya. Mungkin mood kamu jadi lebih baik juga malam hari ini karena mungkin awal bulan gitu. Emang kenapa ya kalau awal bulan lebih bahagia? Mungkin yang satu ini tahu jawabannya. Enggak ya, malam hari ini Gus Pri akan ngobrol-ngobrol sama seorang duta wisata Sumatera Barat tahun 2019. Di sambungan Zoom kita udah ada Rara. Kita sapa dulu deh. Halo Rara. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam. Aduh, suaranya adem ya, sahabat budaya ya. Rara lagi di mana nih, Rara? Di Padang. Oh, di Padang. Kegiatannya lagi apa ke Padang? Lagi ada kegiatan duta wisata juga? Enggak? Kalau sekarang lagi sibuk kuliahnya sih Bang. Lagi sibuk kuliah, ya deh. Sebenarnya Rara biasanya nggak ke Padang gitu ya. Tadi juga sempat cerita, biasanya kuliahnya kan online gitu, jadi bisa dari rumah. Tapi kebetulan sekarang lagi ada kuliah offline gitu ya. Ya benar. Oh iya. Rara kuliahnya di mana sih? Ara kuliah di UNP, Universitas Negeri Padang. Oh iya, aku kemarin dengar kabar kayaknya UNP sempat lockdown nggak ya? Bener nggak? Benar, sekarang lagi lockdown Bang, tapi Mm-mm. terhadap fakultas yang terdampak COVID. Oh nggak Kalau semuanya. misalkan dosen atau mahasiswanya tidak terdampak COVID, tetap lanjut. Di Fakultas Ara tetap lanjut. Oh gitu. Jadi berapa fakultas yang sekarang emang nggak ada kegiatan offline-nya gitu? Yang pasti itu di teknik Bang. Oh di teknik ya? Soalnya ada praktikum yang nggak bisa ditunda gitu, nggak bisa dikerjakan secara online juga kan. Oh iya iya iya. Dan sekarang teknik fakultas teknik lagi lockdown ceritanya nih. Enggak. Bukan Bang, kalau fakultas teknik tetap jalan offline-nya. Oh tetap jalan. Arah fakultasnya fakultas apa? Teknik, Oh teknik. alhamdulillah. Iya, enggak yang ditanyakan tadi yang terdampak dan emang lockdown sekarang itu berapa fakultas, Ara? Banyak fakultas, kalau Ara sendiri juga nggak tahu pastinya berapa Hmm. fakultas yang terdampak, tapi yang jelas di fakultas Ara itu offline-nya tetap jalan sampai Karena nggak sekarang. bisa ini ya, nggak bisa ditinggalin gitu ya, harus ada offline-nya Iya. gitu ya. Iya iya betul betul. Sama kayak FBS mungkin ya? Ya enggak? Sama, tetapi beberapa dosen di FBS juga melarang mahasiswanya untuk datang ke kampus, namun yang beberapa lagi Hmm. membolehkan mahasiswanya untuk datang. Oh gitu. Tuh kan, dengar Ara ngomong tuh kayaknya bahasanya tertata banget gitu sahabat budaya. Kayaknya kita percaya kalau Ara seorang duta wisata. Iya enggak? Ini Ara terpilih sebagai duta wisata Sumatera Barat tahun 2019 ya. Nah, benar. 2020 kayaknya belum ada ya karena lagi pandemi gitu. Ya. Eh, Benar. Ini pemilihan tahun 2020 juga ditunda gara-gara corona. Heeh, Tahun 2021 juga masih belum jelas gitu ya. direncanakan ya. Ya ya betul 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 betul. Tapi sahabat budaya, siaran kita malam hari ini juga bisa kamu dengerin di live streaming kita di rri.co.id atau di YouTube live streaming kita di YouTube-nya Perempat Riri Padang. Yang mau ngelihat Ara ngobrol malam hari ini bisa ke YouTube-nya aja kali ya. Teman-temannya Ara tahu nggak sih kalau Ara on air malam hari ini? Nggak. Gimana Bang? Teman-temannya tahu nggak kalau malam malam hari ini Ara lagi on air gitu? Tahu, Ara juga tadi udah nyebar playernya ke media sosial Ara Oh gitu ya. seperti WA dan Instagram. Oke baik. Tapi kita cerita soal duta wisatanya nih. Selalu seru untuk eh,
mengetahui gitu ya latar belakang orang-orang yang akhirnya memilih untuk jadi duta pariwisata atau yang beberapa waktu lalu aku tanya gitu duta apa ya dia? Duta budaya. bukan duta sampo kayaknya dia. Oh enggak ya. Duta apa dia? Duta aduh aku lupa lagi. Pokoknya dia duta juga. eh Terus latar belakangnya ada yang baru pertama kali ikut duta gitu dan udah ada yang ke beberapa kali. Kalau Ara sendiri gimana nih? Emang ini duta wisata yang pertama kali atau yang udah yang keberapa juga? Jadi sebelumnya pas 2019 itu Mm-mm. Ara didorong sama saudara kan, Jatuh dong. coba dong ikut Pijan atau duta budaya gitu. Heeh. Nah, kebetulan pas 2019 itu Ara kan asalnya dari Kota Pariaman. Jadi Kota Pariaman Iya. itu mengadakan seleksi duta budaya dengan Untuk tingkat seleksi Sumbar ya. duta pariwisata Mm-mm. itu digabung. Namun nanti jika terpilih dipisah seperti itu, Bang. Jadi, Gimana? jadi acaranya itu digabung, namun Oh acaranya digabung. Ya, Terus? pemilihannya digabung, namun pas final itu dibagi. Pas final dibagi. Jadi acara finalnya terpisah gitu ya? Tetap sama, tapi maksudnya untuk pemenangnya dibagi nanti. Oh gitu, jadi ada berapa pemenang jadinya? Ada 2? Pemenangnya itu yang pertama itu duta wisata, yang juara 1 Ciunyang dan Ciajo. Nah, yang keduanya wakil 2 Ciunyang dan Ciajo itu menjadi pemenang duta budaya Kota Pariaman, menjadi gitu. Rangmudo dan Putih Bungsu kalau di duta budaya panggilannya. Oh gitu. Terus yang duta wisatanya sendiri ini di mana? Jadi Ara ikut seleksi itu dan dapat runner up 1 duta wisata dan juara 1 duta budaya Kota Pariaman pada saat itu. Oh gitu. Jadi bisa apa sih namanya 2 predikat sekaligus sebagai duta wisata juga sebagai duta budaya gitu bisa? Seperti itu kira-kiranya, Bang. Oh wow. Jadi Ara menang sebagai apa tadi duta budaya. Iya, duta budaya. Tapi runner up satunya Ara yang mewakilkan Kota Pariaman ke provinsi. Oh ke provinsi di tingkat Sumbar. Nah duta di provinsi sendiri gimana perjalanan Ara menjadi duta budaya ya? Iya. Itu gimana? Kalau untuk di provinsi itu kan kita sudah mengalami beberapa seleksi sebelumnya dan karantina di kota atau kabupaten masing-masing. Iya. Nah, jadi pemenang di kota atau kabupaten daerah masing-masing itu dikirim utusan yang pemenangnya untuk kembali diseleksi di provinsi Sumbar. Yeah. Nah, pada saat itu menurut Ara seleksinya itu bukan cenderung kompetisi menurut Ara, tapi lebih ke edukasi. Nah, tapi selain edukasi itu juga ditentukan pemenang-pemenangnya seperti itu. Oh gitu, jadi nggak berasa kayak kompetisi tapi lebih ke apa ya? Sejenis diklat, edukasi budaya seperti pendidikan itu. Kali gitu. Ada yang kita dapat juga di situ akhirnya gitu ya? Banyak sekali itu seperti pelajaran-pelajaran selama ini yang udah kita lupa. Seperti Ara kan dulu pas zaman-zaman Ara kan dapat pembelajaran budaya alam Minangkabau atau BAM itu kan terakhir Ara dapat kelas 4 SD. Bang. Betul, aku juga ngalamin tuh yang namanya belajar BAM ya, betul. Tapi di sini diajarin lagi gitu. Diajarkan lagi, tapi tetap berfokus ke apa yang kita bawa dari kota atau kabupaten kita masing-masing, seperti kita lebih mengenalkan kebudayaan kita di tingkat provinsi, tapi tidak berkompetisi dalam budaya. Maksudnya kan budaya masing-masing daerah itu
beragam ya Bang. Betul, bukan Lain untuk bubuk, lain dikompetisikan. ikan. Gimana? Ya, kalau kata orang lain bubuk, lain ikan. Iya, Jadi, betul. ya, nah seperti itu. Kita kan tidak bisa membawa suatu budaya untuk menjadi kompetisi kan. Jadi di tingkat Sumbar itu kita lebih mengenalkan bagaimana cara kita mengemas kepada audiens, bagaimana kebudayaan kita di masing-masing daerah, terus bagaimana cara kita mempromosikan, terus ditambah juga bagaimana cara kita agar aktif dalam memajukan kebudayaan yang udah punah di daerah masing-masing. Oke, gitu. Jadi apa nih? Pada akhirnya tetap akan dipilih satu budaya dong atau satu perwakilan gitu yang nanti akan mewakili Sumbar jatuhnya gitu ya. Walaupun emang bukan kompetisi, tapi tetap aja harus ada perwakilannya nanti gitu kan ya, Ara ya? Iya, dipilih pemenangnya satu. Itu pemilihan pemenangnya gimana ceritanya? Kan tadi katanya budaya itu bukan untuk dikompetisikan gitu ya. Lalu kriteria pemilihan pemenangnya dari mana nanti diambilnya? Jadi pas kita udah terpilih di kota atau kabupaten masing-masing itu kan diberi jeda waktu tuh Bang. Diberi jeda waktu itu seperti panitia tuh melihat keaktifan kita, apa yang udah kita lakukan untuk daerah kita masing-masing. Nah, itu sudah mulai dipantau, mulai dari media sosial dan sebagainya, keaktifan kita di daerah masing-masing. Setelah itu dilaksanakan pemilihan di provinsi, itu dalam kurun waktu seminggu karantina. Nah, pada saat karantina itu didatangkan beberapa pemateri budaya yang hebat menurut Ara. Nah, itu diberikan kita semacam wejangan kebudayaan untuk lebih memahami kebudayaan kita masing-masing. Nah, pada saat itu seperti seleksi-seleksi pada umumnya, itu kan dilihat keaktifan kita, terus dilihat bagaimana cara kita mengemas kebudayaan daerah kita untuk dipromosikan, terus bagaimana kita menjelaskan tidak seperti bagaimana sih kebudayaan kita itu udah nggak seperti yang dahulu gitu kan. Sekarang udah ada perbedaannya gitu ya. Betul. Iya. Nah, terus juga diuji seberapa tahu sih kita sama kebudayaan daerah kita masing-masing. Terus juga dilihat kita itu kepribadiannya seperti apa, sampai seperti sidak kamar, kerapian dan sebagainya. Juga jadi semua ngelihat itu kerapian pakaian kita, terus mengerti nggak kita sama pakaian budaya atau pakaian adat kita yang kita kenakan. Terus juga keaktifan kita dalam berdiskusi, menanyakan serta menjawab pertanyaan. Terus juga bagaimana kita bergaul dengan sama peserta. Terus banyak sekali aspek yang dinilai menurut Ara. Betul. Banyak sekali. Sampai terutama sih kalau menurut Ara, ya bagaimana cara kita memperlihatkan kepada khalayak ramai atau kepada audiens bagaimana sih kebudayaan di daerah kita itu, bagaimana cara kita mempromosikannya seperti. Iya betul. Tapi aku penasaran, di awal kan tadi Ara ngomongnya nih pemilihan duta budaya sama duta wisata itu digabung gitu kan katanya kan. Iya. Ini baru pertama kali kayak gini atau yang sebelum-sebelumnya juga digabung pemilihannya? Nah, sebelumnya kalau di Kota Pariaman, Bang, pas masa Ara itu pas tahun 2019 itu adalah pemilihan duta budaya pertama di Kota Pariaman. Oke, pemilihan duta budaya pertama, sekaligus pemilihan duta wisatanya gitu ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi jatuhnya Ara ini apa? Duta budaya Pariaman atau duta wisata Pariaman? Gimana sih? Bingung jadinya. Bisa dibilang dua-duanya ya Bang. Dua-duanya. Soalnya juga termasuk anggota duta wisata atau Ciunyang dan Ciajo, serta di duta budaya.
itu Pramudo dan Putih Bungsu. Oke, tapi tadi kan ada yang runner up, ada yang Ara emang menang gitu kan tadi ya? Iya. Yang runner up yang Duta Wisata? Iya. Oke. Yang runner up satu itu dijadiin sekaligus perwakilan duta budaya daerah kita masing-masing ke tingkat provinsi. Oh gitu. Yang pemenangnya jadi Ciuniang Ciajo. Iya. Oh oke, betul. Tapi kalau udah masuk karantina semuanya emang Ciuniang dan Ciajo ya Bang. Oh gitu, bukan yang menang aja ya berarti ya? Semuanya udah bukan. Itu ya. Cuman yang ditunjuk sebagai perwakilan yang menang gitu kali ya nanti ya. Benar. Tapi emang kalau di masing-masing daerah itu kan punya panggilan khas masing-masing ya. Iya. Jadi kalau di Pariaman kan nggak pun ikut duta wisata kan orang-orang sering manggil Kuningan atau betul. Seperti itu. Panggilan keseharian lah gitu ya. Ya benar. Iya betul. Terus akhirnya Ara ikut. Nah ini kan tadi kan Ara juga cerita nih, didorong siapa sih yang memaksa Ara untuk ikut waktu itu? Bukan pemaksaan ya Bang. Bukan dipaksa juga ya, maksudnya yang nyuruh bukan ikut deh gitu. Juga, jadi seperti dikasih wejangan motivasi gitu, coba dong ikut pigeon gitu kan. Nanti kan jatuhnya kalau duta wisata itu kan ke pigeon, sedangkan ke duta budaya ini itu kita nanti forum budaya yang disebut Mantaji Mudo Minangkabau seperti itu Bang. Seluruh sumbar itu. 18 kota dan kabupaten di Sumbar. Oke, terus? Nah, kalau Mantaji Mudo Minangkabau itu terbentuk dari kita yang sudah terpilih di masing-masing daerah, jadi perwakilan ke tingkat provinsi. Nah, itu dibentuk suatu forum atau suatu organisasi yang disebut Mantaji Mudo Minangkabau. Itu dipegang langsung sama duta budaya provinsi Sumatera Barat dan dinas kebudayaan provinsi. Oke. Yang akhirnya membuat Ara mau ikutan pemilihan ini apa? Karena jatuhnya nanti bukan pigeon tapi ada forumnya gitu. Sebenarnya Ara memang dari dulu emang tertarik dengan kebudayaan ya Bang. Kan kita kebetulan di tingkat provinsi kan juga ada tes-tes seperti seleksi apa sih kepandaian kita dalam kebudayaan seperti itu. Nah, Ara pun dulu juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan. Jadi juga didorong oleh beberapa saudara Ara, teman-teman dan sebagainya, orang tua juga. Iya, Ya. Akhirnya ikut deh gitu ya. Ikut gitu ya. Iya, betul. Dan ternyata alhamdulillah. Dan ini yang pertama gitu ya. Ini yang pertama Ara ikutin. Betul? Iya, yang pertama Ara ikut. Juga kalau dalam berbentuk acara-acara seperti duta-duta seperti duta budaya dan duta pariwisata emang baru kali ini. Tapi waktu SMP dan SMA juga sudah ikut seperti duta-duta itu, tapi bukan ke arah pigeon Bang, lebih ke duta lalu lintas dan sebagainya. Oke, siap. Berarti emang udah paling nggak kenal deh sama dunia ini gitu ya, dunia pigeon gitu yang nanti akan mewakili suatu bidang tertentu gitu yang nanti juga ada programnya juga ya setelah terpilih sebagai duta ini, duta itu gitu ya. Ya benar, ada program kerjanya. Itu salah satu penilaian provinsi Bang, ketika kita sudah terpilih di daerah masing-masing. Nah, kan tadi Ara ada menyinggung tentang diberi jeda oleh tingkat provinsi itu yang dalam seminggu. seleksi. Nah, bukan seminggu, tapi maksud Ara dikasih jeda sebelum kita karantina seminggu. Itu orang provinsi dan juri itu melihat
gimana kita ada keaktifan kita dalam proker yang kita jalani seperti itu. Oke, jadi yang dinilai kamarnya itu kamar kita di rumah. Tadi ada. Oh, itu sidak kamar waktu karantina seminggu di acaranya waktu itu berhubung di Hotel Tropi. Jadi di sidak kamar gitu. Oh gitu, aku pikir tadi untuk emang melihat kan beberapa orang mengatakan kalau kepribadian seseorang itu kan terlihat dari kamarnya. Iya, betul gitu betul kan. betul. Gimana dia menatanya gitu ya? Iya, jadi dilihat juga ikutan dilihat, tiba-tiba panitia masuk tengah malam, ada yang subuh. Waduh, gitu. Udah siap-siap aja deh tuh ya. Ara sebelumnya udah tahu juga nggak tentang kebiasaan itu atau waktu itu emang beneran kaget gitu? Kaget, tetap kaget soalnya kan kita tahu ya Bang, kalau duta budaya itu kan bukan pijan. Iya, betul. Jadi kalau di Pariaman di kota dulu, Ara juga udah ikut karantina kan Bang. Jadi pas di kota itu juga diadain sidak kamar gitu. Jadi udah tahu sih, tapi juga nggak mikir kalau di provinsi bakal diulang lagi. Soalnya iya, betul, kan betul. ini kan bukan pijan, ini kan ajang kebudayaan gitu iya. kan. Nggak expect jadi gitu ya. Kaget. Nggak menyangka gitu ya. Iya. Tapi seru ya. Yang aku dengar ceritanya selama ini emang prosesnya yang seru itu selama di karantina. Ara juga ngalamin yang kayak gitu nggak, keseruan selama di karantina? Kalau namanya di karantina, ketemu teman baru, ketemu orang-orang baru, pemateri hebat, pasti semua orang bakal seneng ya Bang. Iya betul. Tapi beberapa lagi sih kan kita juga ada rasa tanggung jawab. Betul. Besar, kan? Ada tugasnya gitu ya. Daerah. Iya. Kita bawa nama daerah, nggak mungkin ngecewain gitu. Apalagi bagi Kota Pariaman itu sangat mengapresiasi bagi kami waktu itu duta budaya yang terpilih untuk ke tingkat provinsi itu sangat dimodali gitu Bang. Oh maksudnya, wow. Iya. Sangat didukung lah gitu ya. Nggak pelit-pelit kalau dalam mengirim putusan itu. Aduh, mau dong jadi warga Pariaman. Jadi waktu itu kan persiapannya banyak, mulai dari baju, mulai dari pakaian adat, sampai kebutuhan kita pas masa karantina, sinyal, dan itu properti pas penampilan bakat. Itu dipersiapkan juga, semua? Iya, dipersiapkan semua. Juga termasuk kan di tingkat provinsi dipilih untuk final kan ada 5 pasang atau 10 orang. Iya. 10 orang itu jika terpilih dalam 10 orang itu masuk final, itu kita diminta video kebudayaan kita di masing-masing daerah. Jadi sebelum kita ikut karantina, kita sudah video dulu, tag video di masing-masing daerah apa yang pengen kita expose kebudayaan di daerah masing-masing. Nah, nanti ditampilkan. Itu juga menjadi poin penting dalam penilaian seperti itu. Oh gitu. Namun tadi kan Ara barusan menyinggung tentang ada 5 pasang gitu kan Bang. Betul. Jadi kalau di duta budaya itu kita tidak dipasang-pasangkan. Oh jadi beda sama pijen. Kalau pijen kan emang dipasang-pasangkan. Tapi kalau di duta budaya itu enggak sama sekali. Oke. Soalnya kan kita juga ngangkat kebudayaan Minangkabau itu seperti apa kan? Iya betul. Minangkabau kan lelaki dan perempuan kan sangat sensitif. Oh iya. Jadi kalau ada apa sih? Simbol-simbol dipasangkan gitu kayaknya rada ini ya, rada nggak tepat gitu itu ya. Itu pun aja pas di final, pas di acara seleksi pas karantina juga ngerasa seperti kayak apa ya, emang kita di hotel tapi ngerasanya tuh vibes-nya tuh kayak di daerah kampung banget, jadi kayak adem kali. Oh iya, emang suasananya dibuat setradisional mungkin ya? Iya, benar sekali. Juga kita nggak berbahasa, maksudnya bahasa utamanya tuh bahasa Minang dengan logat sama kearifan lokal masing-masing. Kalau di Pariaman kan banyak pakai gitu ya Bang ya? Iya betul.
Iya, Nah, Pariaman ciri khasnya kayak gitu itu ya. jadi iya. Oke, jadi emang berasa lagi di apa ya? Di Pariaman juga kali ya, walaupun lagi nggak berada di Pariaman, tapi suasananya kayak gitu ya, yang terbangun ya, Raya. Iya, itu pun kita kalau makan bukan makan seperti acara-acara pemilihan pada umumnya, kita juga ngadain makan bajamba atau makan adat. Mm-mm. Abang pasti tahu ya kan? Yang gimana tuh? Makan bajamba yang makan di Oh iya ya, lantai yang bareng rame gitu ya. rame. Iya Ya, betul 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 betul. Berarti emang dibuat gimana kebudayaan-kebudayaan ini emang benar-benar diterapkan gitu ya. Kali gitu ya, Raya. iya benar sekali. Tapi itu juga kita di Hmm? pas seleksi di acara itu juga dituntut untuk itu bang, untuk bisa mengenalkan kebudayaan kita dalam bahasa asing, Oke. juga seperti Betul itu, betul betul. minimal bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi juga bahasa Inggris Tapi juga harus bisa gitu ya. ya lumayan bisa lah gitu, walaupun Iya. nggak terlalu gitu. Minimal untuk mengenalkan budaya aja deh, karena orang asing juga kita lihat ketertarikannya sama budaya Indonesia, termasuk di Sumbar lumayan tinggi gitu ya. Iya, apalagi satu Muharram bang di Pariaman Tabui. Nah, iya itu udah hitungannya udah internasional nggak sih? Betul nggak? Ya, itu Tabui di Pariaman itu udah masuk event nasional. Oh, event nasional ya? Wow, Ya, keren keren keren. udah masuk dalam daftar event nasional Hmm. udah tanggal. Oke, udah ada di tanggal kalender event nasional lah gitu ya. Ya, Oke, selain mengikuti Duta Budaya dan Duta Wisata nih, Ara juga punya kegiatan-kegiatan lainnya ya. Aku tadi ceritain sama informan kita, Asik. Katanya Ara juga ikut berbagai macam kegiatan yang menunjukkan keaktifannya, kegiatan sosial di kelas inspirasi ya, salah satunya Ara ya. ya. Mm-mm. Jadi di Pariaman itu kan Oke. kalau kita budaya ini Hmm. dekatnya sama Ikatan Lingkungan Ruang dan Iya, iya betul. kampus. Ah, ah. Tapi tunggu dulu, Ara, ceritanya ditahan dulu ya. Ceritanya ditahan dulu, kita mau break dulu. Sahabat budaya, nanti gimana sih ceritanya Ara bisa seaktif ini, kegiatannya banyak. Ngatur waktunya gimana juga ya, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Kita break dulu ya, Ara ya. Boleh. Oke. Kita break dulu sahabat budaya, nanti kita akan kembali masih di perempat RRI Padang Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Sunyi malam, kini tiada bintang. Angin malam, dingin membalui angan. Hanya bulan, katampe denai batenggan. Rindu hati kama dikadukan. Adia surang, jauh dari pandangan. Entah bilo masuk kita kabatamu. Janji-janji dan lasa mau kita karang. Usah biarkan babu mulai. Dingin-dinginnya hati semenjak dia tiada di sisi.
Semenjak udah tiada di sisi, dingin-dinginnya hati. Semenjak dia tiada di sisi, wow. Dingin-dinginnya hati. Semenjak kita tiada di sisi, sembayang bulan menari, sarasa bayang udah dan kini. Jika dia lain merasa rindu, kirimkan salam jo angin lalu. Dan kau telah rindu di awan biru, beriana sayang kita merindu. Beriana sayang kita merindu. Perempatan dari Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita kembali sahabat budaya dalam Minang Kreatif kali ini, dan Gus Pri masih ngobrol-ngobrol sama Rara. Hampir lupa ya namanya ya, tapi Rara nggak lupa dong. Gimana sih dulu awalnya Rara bisa mempunyai keinginan untuk dari dulu punya keinginan untuk aktif di banyak kegiatan atau gimana sih Rara? Kalau dari dulu emang orangnya aktif gitu, Bang. Dari kecil? Emang aktif dari dulu. Jadi kan kalau anak-anak yang aktif itu kan lebih baik diarahkan ya, Bang, ke arah yang positif supaya Iya, betul, setuju. hasilnya juga bagus kan. Heeh. Jadi nah, arah orangnya itu emang kayak gitu. Jadi ya udah kita cari yang Oh gitu, emang nggak bisa diem ya orangnya dari dulu ya, dan keluarga kayaknya menyadari hal ini. Jadi kenapa nggak Ara disuruh aktif aja dalam berbagai kegiatan gitu ya? ya emang dari dulu, dari sebelum masa sekolah pun arah emang gitu orang. Oh sebelum sekolah bahkan ya? Wow. Ya, jadi dari dulu emang gimana ya, Bang? Hiperaktif kalau dibilang ya. Apa? Gimana? Hiperaktif kalau dibilang Hiperaktif. orang-orang. Hiperaktif ya. Nah ini kenapa bisa kayak gitu ya? Apakah? Ini kita bincangnya santai kan. Iya santai banget kita. Nah, jadi Ara cerita dikit. Jadi dulu tuh sampai pas Ara masa sekolah ada kan
Ara kan ikutin beberapa organisasi seperti OSIS, polisi siswa, Iya. dan sebagainya gitu kan. Hmm, Jadi emang pulangnya itu kan emang sering lama ya, betul. sampai sore. Jadi tuh Betul. sering sampai orang tua Ara, ibu ya terutama, sampai bilang kayak gini kalau Ara pulang sekolah. Gimana? Lihat kunci pagarnya nak, gitu. Iya. Itu maksudnya Lihat apa tuh? kunci pagar sekolah. Oh gitu. Maksudnya mungkin dibilang Ara yang nutupin pagar kali. Oh iya, Jadi iya, betul, pulangnya betul, lama betul, betul. gitu. Lihat Jadi, kunci pagarnya nak sambil bercanda. iya. Jadi seakan-akan arah yang terakhir pulang deh gitu karena eh, sering lama gitu ya. Jadi sekalian aja tuh kunci pagarnya gitu ya. Bercanda sih ya. Ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Jawab aja kalau digaji Tapi Ara sebagai kalau gimana? Gimana? lanjut ulang dulu. Boleh aja sih panggil panggil ke ibu, siapa panggilannya? Mama. Iya, ibu. Oh, ibu. Boleh aja Bu kalau nanti digaji sebagai satpam mah nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak ya, bercanda ya. Itu mungkin turunan dari saudara Ara juga kali ya Bang ya. Soalnya emang saudara Ara banyak yang aktif juga. Oh gitu, sekeluarga kayaknya emang aktif orangnya gitu. Mungkin dari orang tua deh. Ibu dulu juga mungkin kayak gitu. Pernah nanya nggak ke ibu? Ya, ibu emang juga bilang kayak gitu sih orangnya dulu. Emang aktif juga dia ya, berarti. Aktif organisasi. Iya ya, betul, betul, betul. Berarti emang ini emang suka berkegiatan. Nah, selain di Duta Budaya, Duta Wisata, tadi juga di kelas inspirasi ya, Ara ya? Ara lebih cenderung ke volunteer Bang. Oh, volunteer ya, volunteer. Nah, itu juga berdasarkan kesukaan Ara. Ara mau memilih aktif di suatu kegiatan ini nggak sih? Ada kriteria tertentu nggak sih? Kayaknya aku cocok di kegiatan kayak gini. Atau ini kayaknya enggak deh, walaupun emang tujuannya mau aktif gitu ya di berbagai kegiatan gitu ya. Kalau Ara sendiri lebih tertarik ke bidang sosial atau ke budaya atau ke manusiaan seperti itu. Ara juga milih aktifnya di mana gitu Bang. Jadi kalau Ara megang prinsipnya sampai sekarang kalau dalam volunteer itu sharing is caring kan. Jadi kayak kita tuh baru bisa bersyukur kalau kita udah berbagi gitu. Iya. Kita bisa mensyukuri apa yang udah kita punya kan kalau kita udah bisa berbagi sama orang lain. Iya, iya, betul, gitu betul. Kan intinya. Jadi kayak ngerasa aja kalau kegiatan kayak volunteer itu kan juga banyak manfaat buat diri kita sendiri tapi juga orang lain apalagi. Iya. Jadi dari dulu Ara sempat ikut volunteer Peace Generation ID gitu, generasi damai. Iya. Terus juga ikut di volunteer Arah Pemuda ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Wow, itu seru nggak sih? Jadi emang suka Labuan Bajo. Jadi ini gimana? Seru lah kalau diceritain Bang. Seru ya. Jadi iya, jadi kalau volunteer kalau dalam dunia aktif dalam volunteer itu kan tergantung niatnya kita, terus tergantung kita bisa ngasih apa sama orang lain gitu kan. Iya betul. Jadi kayak kepedulian sosial yang paling dituntut sih di situ. Juga jangan nggak banyak juga yang harap pelajari dari dunia kayak gini. Soalnya kita yang selama ini kayak masih egonya masih tinggi. Jadi kalau kita udah berbagi sama orang lain kita bisa sadar kan Bang. Jadi kayak gimana sih kita itu nggak boleh kayak gitu lagi. Orang aja nggak ada punya apa yang kita punya, malah hidupnya lebih syukur daripada kita. Kok kita malah yang lebih betul. lebih serakah gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang banyak pelajaran sih yang Ara dapat dari kegiatan-kegiatan ini ya. Iya betul.
Jadi kadang-kadang berbagi itu kadang-kadang bukan untuk orang lain tapi juga buat diri kita sendiri gitu manfaatnya ya Ara ya. Iya ya betul 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 seru sih. Dan Benar. mm-mm. Dan dari banyak kegiatan gimana tuh cara Ara ngatur waktunya? Kadang ada kan yang Ara ikut kegiatan ini tapi kegiatan ini juga tetap jalan gitu. Nah, itu gimana? Rada ribet nggak di waktunya? Kalau kalau misalkan kita mengikuti banyak kegiatan itu Mm-mm. pasti ada kita seleksi-seleksi kegiatannya ya Bang ya. Iya. Jadi kalau Ara sendiri, Ara kalau ngatur waktu itu Ara urutin sesuai skala prioritas yang kita bikin gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalkan kegiatan ini sangat penting nggak bisa ditunda, kita dahulukan. Jadi tapi kalau misalkan kegiatan itu masih bisa ditunda beberapa hari kemudian, Ya. kita urutinnya di bagian yang dibutuhkan bukan yang penting. Jadi orang ngurutin kegiatan itu sesuai skala prioritas sama kesibukan Ara gitu. Ara juga Oke. mendahulukan yang penting ya, Yang penting ya. seperti pendidikan. Iya, seperti pendidikan kita kan Mm-mm. juga Mm-mm. sangat penting untuk didahulukan. Jadi Betul betul seperti betul. itu. Jadi yang utama dulu kayaknya yang mana nih, baru nanti setelah itu mulai dari sampai ke yang ya bukan yang nggak penting juga ya, tapi urgensinya mungkin ya untuk dikerjain duluan yang mana nih gitu ya. Iya Benar. betul 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 betul. Tapi sekarang urgensinya lebih ke arah mana nih kegiatan Ara? Lagi apa yang dikejar sekarang? Emang pendidikan aja atau kegiatannya sebagai duta wisata, duta budaya gimana nih Ara? Kalau sekarang kalau sibuknya Ara di perkuliahan ya Bang, tapi Hmm, juga nggak ninggalin kebudayaan ya Bang, duta kebudayaan ya. iya. Duta budaya itu jadi kan ada tuh Ara tadi sempat nyinggung kan tentang kalau Hmm, duta budaya ini dekatnya sama Bundo Kanduang dan Elkam. Nah, iya uh, betul. jadi kita sama Bundo yang cewek-cewek atau Hmm, yang putih bungsu ini hmm, sama Bundo Kanduang itu sedang mengadakan seperti apa? itu Bang, kayak seperti seminar dan kayak edukasi gitu. Jadi kebetulan ketua Bundo Kanduang Kota Pariaman itu adalah kepala sekolah di salah satu SMK Hmm, di Kota Pariaman. oke Nah, oke. jadi kita duta budaya dikasih kesempatan untuk mengisi ekskul di Hmm. sekolahnya itu dalam sebulan itu 2 kali. Oh gitu. Jadi apa nih? Kegiatan ekskulnya mengenalkan budaya gitu. Kegiatan ekskulnya banyak kita bagi-bagi, misalkan dalam minggu sekarang Hmm. kita lebih ke materi gitu kan, banyak banyak sekali materi Oh iya iya budaya betul. yang sangat penting ya Bang, Iya iya. seperti arah-arah contohnya seperti untuk perempuan ada kan Iya. di perempuan Minangkabau itu kan harus ngerti sumbang dua baleh, sedangkan sekarang Oke. orang-orang kan pada nggak paham tentang sumbang dua Nah baleh, iya apalagi betul. zaman anak-anak sekolah gitu. Mm-mm. Nah, pengenalan edukasi ringan seperti itu yang kita ringan tapi sangat Penting gitu sangat ya. berguna bagi Betul. kehidupan. Jadi, nah kita edukasi ringan seperti itu. Setelah itu bagi Rangmudonya Hmm. yang cowok kan, Rangmudo yang di Pariaman ini pintar main sulyang gitu, Bang. Ya, ya betul. Main Ha-ha. alat musik ya. Nah, jadi sering ngajar itu alat kesenian. Oh gitu. Ara juga bisa berarti main alat musik suliang. Bisa lah ya. Kalau Ara sulyang nggak bisa Bang. Oh terus yang bisanya apa? Ara kalau dia kan Ara alat musiknya kan, Hmm. waktu Ara sedikit cerita Bang, waktu Hmm. di Duta Gimana? Budaya waktu seleksi di provinsi Hmm. itu kan ada sedikit seleksi seleksi Apa? seleksi apa sih, kita bakat yang kita punya gitu kan. Oke, oke. Terus? Jadi waktu itu yang Ara tampilin sih Ara kan
suka ngomong nih Bang orangnya. Iya, kelihatan banget Jadi ya. jadi Ara Terus? nampilin seperti cerita Kaba Mm-mm. Minangkabau, Iya, tapi oke. dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Mm-mm. gitu. Nanti terus beberapa alat musik sih Ara bisa selain yang kalau kayak rasa Wow. nyanyian. Beberapa alat musik Nah, tradisional lah ya. tarian. Mm-mm, mm-mm. Ya, Oke. Jadi apa ya? Emang kita sendiri sebagai pelaku budaya juga kayaknya juga sebagai penerus budayanya harus ini ya, harus menerapkan budayanya dalam kehidupan sehari-hari biar nanti nggak hilang juga kali gitu ya, Ara ya. iya, benar sekali. Itu kan sebenarnya harus kita mulai dari diri kita masing-masing kan, Bang. Iya, betul, Nah, betul, dari betul. diri kita sendiri itu bisa kita bisa kita bagi sama orang lain. Kalau diri kita sendiri aja nggak Hmm, melaksanakan, gimana orang bakal niru atau nyontoh, iya, setuju sih. malah nanti jadi cemooh gitu ya Bang ya. Iya betul. Ini bicara aja nih, nggak ada actionnya gitu ya. Tapi programnya Duta Budaya, Ara juga bertanggung jawab gitu untuk menjalankan program kerja gitu. Iya, eh, program kerja kita emang kita yang menjalankan, tapi di bawah naungan dinas kebudayaan masing-masing daerah. Kalau untuk di provinsi itu di bawah naungan Bundokan doang. dinas kebudayaan provinsi. Oh gitu, oke. Tapi gimana? Programnya udah selesai? Kan Ara dari tahun 2019 ya? Sekarang kan udah 2021 nih. Iya, Itu gimana, masih jalan? itu istimewanya seperti itu Bang. Kalau misalkan pijen itu kan hanya berlaku untuk 1 tahun Oh masa jabatan. iya, iya betul. Nah, sedangkan duta budaya ini kan kita bukan pijen. Jadi Lebih ke forum ya termasuk ke tadi ya? pelaku budaya. Jadi sampai kita bisa aja, sampai kita ada waktu, kita mau berbagi, ya udah lanjut seperti itu. Oke ya, siap-siap. Nggak ada batasan waktu lah gitu ya? Nah, benar sekali. Oke deh. Juga nggak ada batasan usia sih. Tapi waktu perwakilan daerah itu emang yang lawannya emang ya Gimana gitu ya? Agak yang emang gimana? yang emang nantang adrenalin. Mungkin ini kali ya, jam terbangnya udah lebih banyak ikut pemilihan gitu ya. Jadi lebih menantang juga kali gitu ya, Raya. Iya Bang, terus masalahnya juga beberapa yang ikut itu juga udah kayak yang disegani di kaumnya, seperti ada yang datua dan sebagainya. Iya betul. Oke deh, kalau gitu Ara, sharingnya seru sekali malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat budaya yang terinspirasi bisa ngikutin jejaknya Ara, ataupun kalau mau memulai sesuatu jangan ragu gitu ya untuk mulai ya Ara ya. Kalau mau nanya-nanya soal... Pokoknya jangan takut ya. Jangan takut apa? Pokoknya jangan takut nyoba sesuatu yang menurut kita itu berguna bagi orang lain, terus juga tidak mengganggu orang lain, dan niatnya itu emang untuk berbagi, ya udah lanjutkan. Itu lanjut ya. Cepat atau lambat bakal dapat hasilnya, nggak pun buat orang lain, buat diri kita sendiri. Nah itu dia. Yang mau nanya-nanya nih bisa kemana? Mau ke Instagramnya Ara bisa kali ya, soal Duta Budaya, Duta Wisata. Boleh. Di mana tuh Instagramnya? Instagramnya Ara di mana? Instagram Ara @maul_syRz. Mungkin agak sulit ya. Di mana? Instagram RRI 4 Pro ya Bang ya. Pro 4. Tadi yang udah di tag di postingan. Iya betul. Iya, nanti kamu lihat aja deh di postingan Pro 4 sahabat budaya, kita nge-tag Ara di situ. Nah, boleh tuh di DM Ara, nanyanya benar soal Duta Budaya tapi bukan yang lain-lain ya Ara ya.
Oke deh, Ara kalau gitu makasih ya malam hari ini udah sharing sama kita soal kegiatannya di Duta Budaya. Dan apa? Ara mau ngomong sesuatu. Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira udah? Enggak, sudah cukup Bang. Udah cukup ya. Oke deh kalau gitu makasih Ara. Dadah. Dadah. Makasih ya Bang. Sama-sama. Makasih semua. Sama-sama Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat budaya obrolan kita sama Ara di malam hari ini. Dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu ya. Yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya dibuang aja. Sampai jumpa lagi di Midang Kreatif berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Tetap sama kita dulu di perempatan dari Padang Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Perumbat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pas jam 21 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, hampir setiap daerah di Minangkabau atau Sumatera Barat punya tradisi menjelang masuknya bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Salah satunya di Nagari Kumangu, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, ada tradisi ziarah ke makam seorang syekh besar terkenal di Suro Subarang, Jorong Kumangu Selatan. Menjelang masuknya Ramadan, makam yang saat ini sudah dibangun ruangan khusus bagi peziarah itu selalu banyak yang mengunjungi. Peziarah tanya datang dari negari setempat atau tanah datar. Makam yang diziarahi ini adalah makam Syekh Abdurrahman Al-Khalidi atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kumangu yang hidup pada 1812 hingga 1932. Dia tak lain adalah pencipta silat atau silat Kumangu yang tersohor hingga ke luar negeri. Penelusuran dari sejumlah sumber sebelum disebut sebagai Syekh Kumangu, Abdurrahman Al-Khalidi dulunya memang dikenal sangat kuat dan hebat dalam bela diri atau berkelahi. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Perumbat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.